Sementara itu, kubu Prabowo Gibran selaku pihak terkait pada sengketa Pilpres 2024 telah menyampaikan kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Tim pembela Prabowo Gibran hari ini mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan kesimpulannya sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024. Kuasa hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menegaskan dalam kesimpulannya dijelaskan kewenangan MK dalam memutus hasil pemilu. Secara hukum acara dikatakan Otto, MK hanya berwenang untuk mengadili terkait perselisihan hasil suara secara kuantitatif. Bahwa sesungguhnya perkara ini sesuai dengan nomenklatur yang ada di sini disebutkan, ini adalah perkara PHPU, yaitu perkara perselisihan hasil pemilu. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara daripada KPU yang sebenarnya perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya. Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Ketua Tim Hukum Pembela Prabowo Gibran, sekaligus Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra. Selamat sore, Prof. Yusril. Ya, selamat sore, apa kabar? Baik, Prof. Yusril, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, dan terdengar optimistis sepertinya. Iya. Seberapa optimis atau seberapa yakin Anda, Prof. Yusril, bahwa MK nantinya akan menolak gugatan kubu 01 dan 03? Ya, dari observasi saya terhadap perkembangan persidangan ini sejak awal sampai hari ini kami menyampaikan kesimpulan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada prinsipnya sebenarnya para pemohon, ya, baik Pak Ganjar maupun Pak Anies, itu kedua-duanya tidak berhasil membuktikan apa yang mereka kemukakan di dalam persidangan ini. Mereka mulai dengan sejumlah tuduhan, mulai dengan segala narasi yang pada intinya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran secara terstruktur, kemudian penyalahgunaan bansos, kemudian penyalahgunaan pejabat kepala daerah, kemudian pengerahan secara massal oleh polisi, kemudian juga Sirekap digunakan sebagai alat untuk manipulasi suara dan sebagainya. Ya, saya sudah dari awal mengatakan silakan aja dikemukakan di Mahkamah Konstitusi dan kewajiban untuk membuktikan apa yang Anda tuduhkan ada pada Anda, bukan ada pada kami. Kami sebagai pihak terkait maupun KPU sebagai termohon kan hanya mendengar saja dan di mana perlu membantah. Tapi yang harus membuktikan adalah mereka sendiri, bukan kami yang harus membuktikan sebaliknya. So, Mahkamah Konstitusi kita tidak mengenal kasus pembuktian terbalik. Tapi dari awal sebagai sidang sebenarnya mereka tidak bisa membuktikan apa yang mereka katakan, baik dengan alat bukti surat maupun rekaman video elektronis lainnya, maupun juga keterangan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan. Jadi kami optimis bahwa sebenarnya permohonan mereka ini akan dinyatakan. Pertama, Mahkamah mengatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang dikemukakan, yang diajukan ini, karena sebagian besar itu menyangkut proses pemilu yang harus diselesaikan oleh Bawaslu dan PT UN. Kalaupun MK mau masuk kepada materi pokok perkara, ya MK juga, kami yakin MK juga akan menolak karena mereka tidak bisa membuktikan apa yang mereka dalilkan dalam posita permohonannya. Anda menilai tidak ada tuduhan yang bisa dibuktikan kubu 01 dan 03 dalam sidang, baik itu melalui alat bukti maupun keterangan saksi? Tidak ada, mereka mengatakan ada penyalahgunaan bansos, terus dihadirkan beberapa orang saksi. Dan lah kalau mereka mengatakan ya karena saksinya dibatasi. Oke, tapi untuk mengajukan alat bukti yang lain kan nggak ada batasnya. Tapi mereka cuma bawa sekarung beras 5 kilo di bawah sidang Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan terjadi penyalahgunaan bansos. Ya kalau memang penyalahgunaan dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematik, ya Indonesia ini ada 38 provinsi sekarang ini, maka harus 20 provinsi, ya 20+1, mereka harus membuktikan bahwa terjadi pelanggaran secara TSM itu. Kalau cuma bawa beras 5 kilo ke sidang MK ini, ya kita semua ketawa aja melihat beras ini beras dapat dari mana ya, kita juga tanya begitu. Prof, saya juga ingin minta tanggapan Anda atas kesimpulan yang diserahkan kubu 01 dan 03. Kubu 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengemukakan ada 5 pelanggaran. Ada soal abuse of power, ada soal pelanggaran etika, ada soal pelanggaran prosedural oleh Bawaslu, kemudian juga penyalahgunaan aplikasi Sirekap oleh KPU sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Tanggapan Anda, Prof?
Ya, itu mereka tidak bisa buktikan. Misalnya untuk membuktikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan sirekap, mereka kemukakan itu dalam narasi. Dihadirkan satu orang ahli dan dihadirkan satu orang saksi dalam hal ini. Ya, dan kita tanya dalam persidangan, apa yang Anda teliti tentang sirekap ini sebenarnya? Anda memang melakukan satu audit forensik atau Anda sekedar meneliti tampilan-tampilannya? Dia mengatakan ya kami meneliti dengan data yang dapat kami observe dari luar dan dapat kami akses dari luar. Artinya dia tidak melakukan suatu penelitian seperti audit forensik terhadap alat ini. Yang kedua, sirekap itu tidak dijadikan sebagai alat untuk dasar bagi KPU dalam menghitung suara. Yang berlaku itu adalah perhitungan suara secara manual dan berjenjang. Nanti setelah dapat dari desa ke kecamatan, kecamatan kabupaten. Hasilnya itu dimasukkan dalam sirekap. Nanti dapat lagi, masukin lagi sirekap. Jadi sirekap itu sebenarnya hanya alat bantu. Untuk orang bisa melihat dalam bentuk tampilan layar bahwa ya proses penghitungan suara itu sampai sekian. Tapi bukan berarti keputusan KPU itu didasarkan atas sirekap. Sirekap itu diisi kok. Ada orang yang isinya nih. Dihitung berapa dapat hitungnya? Oh 50, masukin sirekap. Dan di persidangan terbukti bahwa sirekap itu bukan merupakan alat yang dijadikan dasar untuk menghitung suara, tapi itu hanya alat bantu aja supaya masyarakat tahu perkembangannya sampai di mana perhitungan suara ini. Jadi kalau misalnya sirekap itu bukan sebagai alat yang menjadi dasar penetapan perolehan suara, ya mau dibuktikan seperti apapun salahnya sirekap itu nggak ada gunanya. Sementara itu, Prof, tim Amin menilai pihaknya dapat membuktikan adanya nepotisme yang menguntungkan paslon Prabowo Gibran. Menurut Anda, apakah ini memang terbukti dalam sidang atau mungkin ini dalam 35 bukti tambahan yang baru disampaikan hari ini mungkin, Prof? Ya, nepotisme itu kan ada undang-undang ya. Ada undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas KKN. Disitulah dirumuskan tentang nepotisme itu. Untuk membuktikan nepotisme itu terjadi, itu harus dimulai dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ke peradilan pidana. Mahkamah Konstitusi sama sekali bukan mahkamah yang berwenang untuk mengadili kasus-kasus pidana seperti itu. Jadi jauh sekali daripada apa yang mereka harapkan dengan kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi. Ya. Mahkamah Konstitusi itu hanya mengadili tahap akhir dari pelaksanaan pemilu. Karena kalau terjadi pelanggaran administratif, calon kurang syarat, calon tidak memenuhi syarat, ijazah palsu, atau seperti Pak Gibran itu dianggap nggak memenuhi syarat, itu kan administratif, itu harus disampaikan ke Bawaslu. Kalau mereka nggak puas di Bawaslu, silakan bawa ke PT UN. Kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran, ya ada suap, ada money politik, ada nepotisme, segala macam, itu dibawa ke Gakumdu. Gakumdu akan menilai apakah ada unsur pidana atau tidak. Kalau Gakumdu mengatakan ya ada unsur pidana, dia serahkan kepada penyidik, baik jaksa maupun polisi, dan sebagainya. Tapi kan itu nggak pernah mereka lakukan. Nah, ketika sudah di ujung, MK itu hanya mengadili sengketa atau perselisihan tentang hasil pemilihan umum, perolehan suara, dan dia harus disandingkan. KPU bilang Pak Prabowo itu dapat 96 juta. Nah, si A misalnya dapat 17 juta. Nah, dia harus bilang ini nggak benar nih. Pak Prabowo itu cuma dapat 30 juta, saya dapat 90 juta. Dia harus buktikan. Harus bawa ke sini, tapi itu nggak ada dilakukan. Sekonyong-konyong tiba-tiba ya kubu Pak Anies mengatakan Pak Prabowo itu suaranya 0. 0 dari mana? Sebegitu banyak orang milih dia, masa 0? Aneh gitu. Baik, terakhir Prof Yusril, dari 1 sampai 100, berapa persen menurut Anda kemungkinan MK akan menolak gugatan 01 dan 03? Saya kira 100% akan menolak. Sangat yakin artinya ya. Baik, kita tunggu bersama putusannya pada 22 April mendatang, hari Senin pekan depan. Terima kasih Prof Yusril sudah bergabung bersama kami di Satu Sore. Sehat selalu, Prof.